Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang titik-titik segaris secara vektor, atau kita juga bisa menyebutnya dengan kolinear. Oke. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian daripada titik-titik segaris. Oke, misalkan terdapat sebuah garis Misalkan kita memiliki sebuah garis yang dilalui oleh 3 buah titik. Ya, kita katakan titik pertama itu dengan titik A. Titik kedua kita misalkan nama titiknya adalah titik B. Kemudian ketiga adalah titik C. Oke. Adapun yang dimaksud dengan titik-titik segaris secara vektor atau kolinear itu adalah jika dan hanya jika yang pertama syarat yang harus dipenuhi adalah jika AB itu sama dengan K kali BC. Ya. Yang kedua, jika AB itu sama dengan K kali AC. Kemudian yang ketiga, jika BC itu sama dengan K kali AC. Ya, jadi ada 3 syarat yang salah satunya saja jika terpenuhi, maka sudah dapat dikatakan bahwasanya titik-titik 3 buah titik dikatakan segaris. Oke, yang pertama, kalau kita catat ulang di sini, yaitu syaratnya jika AB vektor AB sama dengan K kali BC, atau yang kedua, AB sama dengan K kali AC. Atau syarat yang ketiga, BC sama dengan K kali AC. Ya, jadi ada tiga buah kemungkinan yang terjadi, dan jika salah satunya saja sudah bisa kita buktikan, maka sudah dapat dikatakan bahwa 3 buah titik itu dikatakan segaris atau kolinear. B. Contoh soal.
Oke, ini adalah contoh soal. Vektor posisi P, Q, dan R terhadap titik O adalah vektor V sama dengan 3 vektor B ditambah 5 vektor C dikurang 2 vektor A. Vektor Q sama dengan vektor A ditambah 2 vektor B ditambah 3 vektor C. Dan vektor R sama dengan 7 vektor A dikurang vektor C. Tunjukkan bahwa ketiga titik itu segaris. Ya, baik. Oke, kita bisa mengerjakan soal ini. Pertama-tama, kita pilih di antara ketiga ini, ya. Di antara ketiga syarat ini, yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Misalkan kita akan memilih syarat yang pertama, ya. Jawab, ya, sini kita letak. Oke, kita ambil rumus pertama, yaitu AB, vektor AB sama dengan K dikali BC. Karena ini adalah rumus untuk jika titik yang diketahui adalah A, B, dan C. Namun di sini vektor posisinya yang diketahui yaitu P, Q, dan R. Maka bisa kita rubah menjadi PQ sama dengan K kali QR. Oke. Selanjutnya kita kerjakan di sini, ya. PQ itu sama dengan OQ dikurang vektor OP. K dan vektor QR itu sama dengan OR, vektor OR dikurang dengan vektor OQ. Selanjutnya, vektor posisi OQ ya kita tulis yang ini, ya. Vektor A ditambah 2 vektor B ditambah 3 vektor C dikurang vektor posisi OP. Yang ini, ya. Itu 3 vektor B ditambah 5 vektor C dikurang 2 vektor A sama dengan K begini, kan, vektor OR, ya, 7A vektor A dikurang vektor C dikurang vektor posisi OQ itu vektor A ditambah 2 vektor B ditambah 3 vektor C. Akibatnya, kita bisa mensederhanakannya dengan menjumlahkan yang sejenis. Vektor A dikurang negatif 2 vektor A, yaitu jadi tambah, ya, karena negatif kali negatif 3 vektor A. Kemudian 2 vektor B dikurang 3 vektor B, yaitu negatif vektor B. Kemudian 3 vektor C dikurang 5 vektor C, yaitu negatif 2 vektor C. Sama dengan K dikali 7 vektor A dikurang vektor A, yaitu 6 vektor A. Yang B-nya tidak ada, maka langsung saja negatif dikali 2 vektor B, yaitu negatif 2 vektor B. Kemudian negatif vektor C dikurang
3 vektor C, yaitu negatif 4 vektor C. Oke, dari sini kita dapat melihat bahwasanya ini merupakan vektor PQ ya, yang ini ya. Ini itu yang ini kan. Dan QR itu yang ini. Dan kita dapat melihat bahwasanya 3 vektor A dikurang vektor B dikurang 2C itu setengah dari ini ya, setengah dari vektor QR ya. PQ itu setengah dari vektor QR. Lihat, kalau di sini 3 vektor A, di sini 6 vektor A. Artinya K-nya adalah setengah ya, 6 bagi 2. Itu 3. Ketika di sini negatif B vektor B, di sini negatif 2 vektor B. Berarti di sini berapa? 1/2 juga ya. Jadi setengah ya, setengah dari negatif 2 vektor B, yaitu negatif B. Ketika di sini negatif 4C, di sini adalah negatif 2C, maka K-nya juga adalah setengah. Artinya, kita bisa simpulkan di sini, dan kita dapat menentukan nilai K ya. Kesimpulannya apa? Bahwasanya PQ itu sama dengan K-nya berapa? Ya, K-nya di sini kita tulis. K-nya sama dengan setengah ya. PQ itu setengah dari vektor QR. Jadi, dengan menemukan rumus ataupun hubungan PQ dengan QR, yaitu vektor PQ sama dengan setengah dari vektor QR, kita dapat menyimpulkan kesimpulannya apa? Jadi, ya di sini ya. Ketiga buah titik P, Q, dan R adalah segaris. Ya, itu ya. Jadi mudah sebenarnya ketika kita tahu konsepnya, apa yang harus kita gunakan untuk mengerjakan soal ini. Oke, terima kasih. Bagi yang kurang paham bisa komentar di bawah. Insya Allah nanti akan dibantu dijawab.